Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat K3. Video kali ini sesuai dengan request dari kawan saya, teman-teman yang sebelumnya pernah ikut webinar bersama Isagama yang sesi kedua. Saya lupa kemarin tidak sempat recording atau tidak sempat direkam, sehingga saya putuskan untuk membuat terpisah mengenai bagaimana cara menghitung beban pada perancah. Tapi ada satu hal yang unik pada saat saya akan membuat konten yang ini, yaitu saya tidak menggunakan slide, jadi saya akan sepenuhnya menggambar secara manual menggunakan yang namanya pen tablet seperti ini. Mudah-mudahan gambarnya bagus dan teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat juga. Oke, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa teman-teman untuk like, komen, dan subscribe serta bagikan ilmu yang bermanfaat ini agar channel Reza Mengajar tetap hidup ya. Oke, selamat menonton. Baik, sebelum kita melanjutkan mengenai bagaimana cara menghitung kekuatan dari sebuah perancah, kapasitas, dan lain sebagainya, saya harapkan teman-teman menonton terlebih dahulu sesi live saya bersama PJK 3 Eksagama mengenai dasar-dasar perancah, kemudian pembagian jenis dan tipe, dan lain sebagainya. Ya, jadi ada 4 tahapan ketika kita akan bicara safety pada pekerjaan perancah atau scaffolding. Yang pertama adalah rules, kemudian yang kedua itu adalah personilnya, kemudian yang ketiga adalah dari sisi materialnya, dan yang keempat baru kita bicara masalah konfigurasi pemasangan. Ketika kita bicara rules, teman-teman harus punya terlebih dahulu SOP ataupun WI mengenai bagaimana cara pemasangan perancah yang baik yang sudah disepakati oleh manajemen di dalam perusahaan teman-teman masing-masing ya. Kemudian di dalam SOP tersebut seharusnya sudah tertera apakah standar yang digunakan itu menggunakan material yang British, AS ataupun JIS. Itu harus jelas dulu, karena ketika kita sebagai seorang ahli K3 atau safety officer di lapangan, kita itu tidak bisa asal menggunakan standar yang ada. Kita tetap harus mereferensi kepada SOP atau WI yang ada di perusahaan. Ketika di dalam SOP sudah jelas tertera misal bahwa di PTA itu standar yang digunakan harus berstandar AS 1576, maka pada saat kita menemukan material di lapangan yang bukan AS, kita punya alasan yang kuat untuk bisa menolak material supaya tidak dipasang. Sedangkan kalau semisal tidak tertuang di dalam prosedur, kita akan kesulitan. Kesulitannya gimana? Ketika kita melihat, oh di sini ada material yang menurut teman-teman nggak layak. Tetapi karena di dalam SOP tidak tertuang, kemudian kita akan mengajukan rekomendasi, dasar kita dari mana? Nah, ini akan sulit. Sehingga pastikan dulu SOP WI itu harus sudah ada, kemudian dan itu sudah disepakati juga oleh semua lini manajemen, baik itu manajer operasional, teknik, ataupun project manager. Nah, sebenarnya banyak sekali metode untuk melakukan perhitungan pada pekerjaan perancah. Salah satu yang malam ini akan saya jelaskan adalah saya belajar ilmu ini dari salah satu guru saya, namanya adalah Pak Agung. Yang akan saya jelaskan kali ini adalah metode yang menerapkan atau diprakarsai oleh Perry Robertson. Perry Robertson ini dia menggunakan atau dia menyebutkan bahwa ketika kita akan menentukan sebuah beban atau kapasitas sebuah perancah, kita harus tahu ada 3 jenis pembebanan yang biasa disebutkan di dalam sebuah perancah. Apa saja bebannya itu? Yang pertama itu kita kenal adalah life load. Jadi life load itu adalah beban hidup, di mana dia adalah beban yang diterima atau nantinya akan dibebankan pada perancah yang kita pasang. Life load ini bisa berupa manusia, kemudian bisa juga dari alat, bisa juga dari bahan, ya semua yang nantinya akan ditempatkan di atas sebuah perancah. Selain life load atau beban hidup, kita juga mengetahui bahwa ada yang dinamakan dengan self load. Jadi self load itu adalah beban dari si materialnya itu sendiri. Nah, self load dan life load ini nantinya akan digunakan untuk menentukan yang dinamakan dead load atau beban mati.
ketika kita menghitung dead load, kita tuh pengen tahu berapa sih berat yang diterima oleh masing-masing pipa vertikal, sehingga tujuannya untuk apa? Salah satunya adalah untuk menentukan apakah ground atau tanah yang digunakan sebagai pendukung, termasuk pada saat kita menggunakan sole plate, itu cukup kuat ya, sehingga harusnya perancah itu tidak mengalami amblas atau terguling. Oke, kita mulai terlebih dahulu dengan yang dinamakan dengan live load. Ketika kita bicara live load, kita menentukan kapasitas atau beban hidupnya itu berdasarkan yang dinamakan dengan span. Ya, span itu adalah bentangan. Jadi ketika kita bicara scaffolding, misal bentuknya seperti ini, ya, antara scaffolding yang jarak antar pipa vertikal atau span pada vertikalnya 3 meter dengan scaffolding yang span pada vertikalnya itu adalah 2 meter, maka kekuatan yang lebih besar adalah yang spannya itu lebih pendek. Jadi logikanya ketika di sini dibebani dengan beban yang sama, misal 100 kilo, di sini juga 100 kilo, maka yang lebih kuat itu adalah yang gambar yang kedua yang sebelah kanan, karena di sini dia jarak antar vertikalnya itu tidak terlalu jauh, sehingga kemungkinan untuk mengalami lendut itu lebih kecil. Nah, hal ini kemudian saya mengambil dari salah satu standar, yaitu AS 1576. Jadi di dalam standar ini dia menyebutkan bahwa untuk beban hidup atau live load itu dibagi menjadi 3 macam atau 3 pembebanan. Beban yang pertama itu dikenal sebagai beban ringan atau light duty. Kemudian beban yang kedua atau yang lebih di atasnya itu yang disebut sebagai beban menengah atau medium duty. Dan yang ketiga adalah beban berat atau heavy duty. Pada standar yang tadi saya sudah sebutkan mengenai AS 1576, mereka sudah melakukan perhitungan, kemudian mengkategorikan mengenai kekuatannya, dan disederhanakan supaya pengguna tidak terlalu bingung bagaimana cara melakukan perhitungan dari sebuah perancah. Nah, dari masing-masing beban ini dia punya, jadi dari masing-masing beban ini dia punya kapasitas yang berbeda-beda ya. Jadi yang namanya live load itu adalah bebannya, sedangkan kalau bicara kekuatan dari sebuah perancah itu yang disebut sebagai kapasitasnya. Nah, kapasitas yang sudah ditentukan oleh standar AS 1576 ini, untuk beban ringan dia mampu menahan sampai 225 kg per bay. Kemudian untuk medium duty itu sebesar 450 kg per bay. Dan heavy duty itu adalah 675 kg per bay. Bagi teman-teman yang belum tahu, jadi bay itu adalah kolomnya dari sebuah perancah. B-nya itu dilihat dari sisi depannya. Jadi sisi depan itu adalah sisi yang memanjang, biasa digunakan untuk menentukan bagian depannya. Nah, pada masing-masing pembebanan ini sesuai dengan standar yang tadi saya sebutkan 1576, dia itu sudah membagi span dari masing-masing perancah itu sesuai dengan pada sisi panjangnya maupun pada sisi lebarnya, sehingga di sini bisa kita tuliskan bahwa spannya itu ada span pada ledger atau span pada transom ya, artinya span dari si standar pada ledger dan span standar pada transom. Nah, untuk yang beban ringan, span pada ledgernya itu ditentukan maksimum itu adalah 3 meter, sedangkan span pada transom maksimum itu adalah 2,4 meter. Kemudian pada yang medium duty itu ditentukan untuk span pada ledgernya itu maksimum adalah 2,4 meter, dan span pada transomnya itu adalah 1,8 meter. Nah, untuk yang beban berat atau heavy duty, di sini yang paling besar ya, itu span pada ledgernya adalah 1,8 dan span pada transomnya adalah 1,275 meter, atau ini bisa dibilang mendekati 1,3. Nah, bagaimana cara termudah untuk mengingat tabel ini? Yang paling mudah adalah pertama memang kita wajib untuk
mengingat-ingat terutama yang beban ringan terlebih dahulu ya. Gampang lah ya, di sini 225 3 2,4. Oke, setelah kita sudah hafal yang bagian ringan, kita cukup untuk kapasitas, kita cukup menambahkan angka yang sama di sini. Jadi 225 ditambah 225 lagi ya, hasilnya adalah 450. Sama, pada saat kita akan menentukan yang dividati, ini juga sama, penambahannya adalah 225 ya. Jadi dari 40 tambah 225 jadi 675. Kemudian untuk span pada ledger itu, kalau misal kita mau mencari yang medium dati, ini dikurangi 0,6. Di bawahnya pun sama, dari span pada transom dikurangi 0,6, di sini sama, di sini juga sama, dikurangi 0,6. Dan yang di bawah karena ini ada agak sedikit berbeda, ini pengurangnya adalah 0,5 ya, atau sebenarnya harusnya min 0,525 ya, tapi karena yang tadi saya bilang dia mendekati 3, bisa kita kurangi dengan 0,5. Nah, artinya ketika kita melihat tabel ini, kemudian ditemukan tuh sebuah perancah yang panjangnya itu adalah 3 meter, tetapi lebarnya hanya 1,5. Nah, di sini kita menentukan perancah ini pada kategori pembebanan apa, karena kalau misal kita lihat dari sisi lebar, dia seharusnya masuk ke medium dati ya, tetapi kalau dari sisi panjang di sini adalah 3 meter, dia masuk dalam beban ringan. Nah, untuk kasus yang seperti ini sebenarnya kita tetap melihat pada sisi yang terpanjang, artinya meskipun panjangnya span ledgernya adalah 3 meter dan span transomnya 1,5, ini tetap kita asumsikan sebagai beban ringan ya. Nah, setelah teman-teman sudah menghafal tabel ini, nantinya teman-teman dapat gunakan untuk menentukan bagaimana konfigurasi perancah yang bisa digunakan untuk beban-beban tertentu. Oke, kita coba langsung ke dalam suatu kasus. Nah, di sini saya permisalkan saya punya sebuah bangunan ya, mungkin apartemen atau mungkin tower atau apapun gitu ya. Nah, si tower ini akan dilakukan perbaikan berupa pemasangan jendela seperti ini ya. Nah, diketahui bahwa area yang dibutuhkan, artinya panjang dari sebuah perancah yang dibutuhkan untuk dapat memasang seluruh jendela ini itu adalah 10 meter. Oke. Kemudian jika dilihat dari ketinggiannya itu mencapai 12 meter. Nah, rencana yang pekerja yang akan naik atau yang akan melakukan pekerjaan itu jumlahnya sampai 15 orang ya. Nah, 15 orang ini karena dikebut nih, artinya di sini saya menggunakan satu hal kemungkinan yang terburuk jadi kayaknya juga nggak mungkin ya 15 orang langsung naik. Kemudian kita asumsikan mereka menggunakan alat dan masing-masing berat alat per orangnya itu sekitar 5 kg. Kemudian material yang akan digunakan, misal di sini saya akan menaikkan bata, kemudian ada semen dan lain sebagainya, itu totalnya sampai 700 kg. Nah, di sini yang tahapannya untuk dapat menentukan perancah yang aman seperti apa, teman-teman itu harus melalui 3 tahapan ya. Tahapan yang pertama itu adalah kita harus menghitung dulu yang dinamakan dengan beban hidup atau live load ya, artinya kita harus tahu dulu nih beban total yang mau diterima oleh sebuah perancah itu berapa kilo atau berapa ton. Kemudian yang kedua, kita menghitung kapasitas ya, berdasarkan apa? Berdasarkan luasan dari area pekerjaan ya. Jadi yang kedua adalah kita menghitung kapasitas, dan yang ketiga kita baru menarik kesimpulan. Oke, yang pertama kita hitung terlebih dahulu beban hidupnya ya. Di sini kalau kita jabarkan berarti 15 dikali, kita asumsikan berat manusia orang Indonesia berapa, misal 70 kilo, kemudian ditambahkan 5 dikali jumlah orangnya ada 15. Ini kan alat per orang ya, kita kira-kira aja. Artinya kalau misal teman-teman sudah punya data yang pasti, itu juga boleh digunakan. Kemudian ditambah jumlah materialnya yaitu 700
kilogram. Ini satunya dalam kilogram ya. Nah, kita total di sini 15 kali 70 1050 ditambah 15 kali 5 75 ditambah 700 ya. Berarti 1825 kilogram atau sama dengan 1,8 ton. Dan ingat, karena ini adalah perhitungan secara manual, disarankan ditambahkan safety factor. Mungkin kita bisa gunakan 15 atau sampai 30%. Di sini saya nambahkan aja 15% ya. Plus 15%, maka hasilnya adalah 2,07 ton ya, atau kurang lebih sekitar 2 ton. Nah, ini kan kita asumsi aja. Nah, kemudian kita masuk tahapan yang kedua. Yang kedua ini adalah kita harus menentukan kapasitas. Menghitung kapasitas ini dilihat dari bentangan yang dibutuhkan dari sebuah area yang nanti kita pasang. Di sini diketahui bahwa panjang area yang dibutuhkan itu adalah sampai 10 meter. Kita coba dulu dari yang paling ringan, karena dengan yang paling ringan kan otomatis efisiensi dari sisi bahan ya. Jadi untuk yang beban ringan yang 10 meter ini kita bagi berdasarkan span yang tadi sudah saya sebutkan tuh. Yang kalau kita lihat dari areanya, maka yang kita gunakan adalah span pada ledger. Untuk span pada ledger untuk beban ringan itu adalah 3 meter. Kemudian didapatkan adalah 4 ya. Karena di sini kita nggak perlu pakai koma-komaan, nggak perlu pakai desimal. Kita logika saja, apabila saya punya perancah yang per B-nya itu adalah 3 meter, kalau misalnya saya bikin hanya 3 bay, itu berarti kan panjangnya 9 meter. Sedangkan kalau tempat atau area yang dibutuhkan itu adalah 10 meter. Kenapa saya bikin 4? Berarti kan kelebihan. Nah, ini kita lihat di aktual di lapangan. Kalau memang kita buatnya 9 meter kan berarti nggak nyampe, yang 1 meter kurang. Sehingga nanti ada potensi pekerjanya itu keluar jalur, kemudian dia harus bekerja di luar perancah dan lain sebagainya, sehingga disarankan dilebihkan ya. Nah, dengan beban ringan ini kita dapatkan bahwa kita membuat sebesar 4 bay ya, dengan tadi sudah disebutkan kapasitas per bay-nya itu adalah 225 ya. Sehingga kita kalikan 4 karena dia 225 kg per bay. Saya tulis satunya di sini ya. Maka kapasitas untuk beban ringan secara total jika dibuat dalam satu rangkaian itu adalah 900 kg ya. Nah, kita ambil kesimpulan nih, apakah si kapasitas ya itu sudah lebih besar daripada live load-nya. Kita lihat di sini. Live load-nya adalah 2,07 ton atau 2 ton, sedangkan kapasitasnya adalah 900 kg. Secara logika, perancah ini tidak cukup kuat karena bebannya 2 ton, kapasitasnya hanya 900, sehingga ini tidak direkomendasikan. Kalau begitu kita coba untuk yang beban menengah ya. Nah, untuk beban menengah sama tahapannya, 10 areanya dibagi dengan span pada ledger pada beban menengah yaitu 2,4. Di sini didapatkan 5 bay ya, karena kalau misal hanya 4 masih kurang, belum sampai 10 meter juga. Jadi 5 bay dikali tadi berapa beban menengah per bay-nya itu adalah 450 kg per bay. Sehingga di sini didapatkan kapasitas totalnya adalah 2250 kg totalnya ya. Di sini oke. Ini yang didapatkan. Nah, di sini kita sudah bisa ngambil kesimpulan bahwa ternyata kita cukup menggunakan konfigurasinya adalah yang beban menengah ya, dengan bentangannya sepanjang 10 meter itu kita membuat sebesar 5 bay. Oke. Kemudian berapa ketinggian, jika teman-teman menyimak kemarin saya cerita bahwa untuk ketinggian masing-masing lift atau tingkatan itu maksimumnya adalah 2 meter per liftnya, sehingga kita buat saja dari total 12 meter ini dibagi 2 ya, sehingga yang didapatkan adalah 6 lift. Nah, kesimpulan yang didapatkan supaya kita bisa mendirikan perancah yang aman untuk
tower ini berarti kita menggunakan yang medium dati dengan jumlah B-nya itu adalah 5 by dan jumlah lift-nya atau tingkatnya itu adalah 6 lift. Oke. Nah, apakah berhenti hanya sampai di sini? Tidak bisa ya. Kita menentukan konfigurasi baru hanya sekedar menentukan konfigurasi bahwa ini yang aman adalah medium dati 5B dan 6 lift. Kemudian bagi seorang supervisor perancah ini harus dilanjutkan dengan membuat yang dinamakan drawing ya. Nah, drawing ini nantinya dibuat itu berdasarkan 3 tampak ya. Jadi 3 sisi. Sisi yang pertama itu adalah sisi depan. Jadi sisi depan dia harus gambarkan berapa materialnya dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah sisi samping supaya kita dapat tahu bagian sampingnya itu seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah sisi atas supaya kita bisa melihat berapa jumlah papan yang digunakan, panjangnya berapa dan sebagainya. Nah, nanti dari drawing itu akan didetailkan lagi dengan menghitung jumlah materialnya. Ya. Jadi setelah drawingnya jadi, seorang pengawas dia akan menghitung berapa sih material yang dibutuhkan. Kalau memang kita pakai frame, berapa main frame-nya, berapa cross brace-nya. Kalau yang kita menggunakan pipa atau tubular, berarti berapa pipa yang 6 meter, berapa yang 5 meter, dan sebagainya. Termasuk juga ingat bahwa medium dati 5B dan 6D ini baru memperhatikan aspek kekuatan, belum memperhatikan aspek kestabilan. Karena sebuah perancah meskipun dia kuat secara struktur, tapi belum tentu dia kuat atau cukup stabil secara ketinggian. Sehingga di dalam drawing nanti harus dilengkapi juga dengan bagaimana metode pengikatan, apakah menggunakan angkur, ataukah menggunakan outrigger atau palang penumpang, atau menggunakan sling. Ya, supaya pekerjaan nantinya perancah yang dipasang itu benar-benar kuat dan stabil sehingga tidak terjadi yang namanya kecelakaan akibat kegagalan struktur pada perancah. Mungkin itu dulu untuk video yang part yang pertama. Nanti kita lanjutkan dengan menghitung self load atau beban material, dan yang terakhir adalah bagaimana menghitung dead load atau beban matinya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam K3.